Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat belajar semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat jumlah total, kemudian penggunaan rumus sum, average, rumus maksimal, minimal, dan count angka ya. Baik, kita ikuti langkahnya bersama-sama. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menyiapkan data dulu. Data yang harus kita siapkan yang akan kita cari fungsi dari sum atau dan average-nya. Baik, kita coba. Nah, ini adalah data yang sudah saya persiapkan. Ada data penjualan PT Selayang Pandang, ada nomor, nama barang, jumlah barang, harga satuan, dan total. Nah, nanti kita akan mencari jumlah sum, itu jumlah total semuanya, kemudian average itu adalah rata-rata, max ini adalah nilai tertinggi, min adalah nilai terendah ya, kemudian count ini adalah kolom yang sudah terisi dengan angka. Jadi kalau yang masih kosong dia tidak akan terhitung. Count ini fungsinya untuk menghitung angka yang sudah terisi pada kolom. Baik, kita langsung ya. Ini ada totalnya masih kosong, maka kita isi dulu ya. Total ini adalah rumusnya jumlah barang dikali dengan harga satuan. Nah, ini ya total. Jadi tinggal kita tarik saja. Nah, ini adalah total harganya. Jumlah barang 3, harga satuannya 2.500.000, totalnya 7.500.000. Oke, pas. Nah, yang akan kita cari, kita menggunakan yang manual dulu ya. Nah, kalau kita gunakan manual, kita coba di sini, kita jumlah barang, sum, total jumlah barangnya, maka rumusnya adalah sama dengan ya, sama dengan, kemudian sum, ketik di sana sum, ini manual ya, buka kurung. Nah, setelah buka kurung baru kita blok sel yang akan kita totalkan menggunakan sum. Nah, ini kita blok ya. Sudah kita blok datanya, kemudian kita kasih tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah 42 ya, 42. Berarti hasil dari sum atau jumlah barang ini ditotalkan semua adalah 42. Nah, pada harga satuan kita coba lagi. Nah, ada cara yang lebih mudah, tidak harus mengetik secara manual. Ada pada bagian menu home, kemudian pada icon editing ya. Ada di sana auto sum di sini. Ada klik tanda segitiga di sana. Ini ada sum, ada average, ada count number, ada max, ada min. Nah, kalau kita menggunakan rumus sum, kita pilih dulu sel di mana yang mau kita jumlahkan. Misalkan di sini ya, di harga satuan, klik di sini, kemudian pilih auto sum ya. Dia langsung otomatis memblok pada sel yang akan disum. Kemudian kita enter. Nah, ini hasil dari sum di atas. Nah, kalau yang di sebelahnya ini kan sama, kita sumnya juga menggunakan auto sum, kemudian pilih sum. Dia sudah langsung otomatis memblok selnya, kemudian klik enter. Nah, itulah hasil menggunakan sum. Kemudian average ini adalah rata-rata ya. Nah, rata-rata ini kita gunakan rumus manual. Caranya sama dengan, kemudian kita klik average atau average dalam kurung, buka kurung ya. Nah, kemudian kita blok sel yang akan kita cari rata-ratanya atau average-nya, kemudian tutup kurung. Setelah itu klik tombol enter.
Nah, ini hasilnya 4,2 average pada harga satuan. Nah, kalau kita mau menggunakan yang otomatis juga, kita pilih selnya dulu, ditaruh di sini, kemudian pada bagian editing ya, ini editing ya, pada ikon zoom kita pilih average, ini klik average. Nah, pada average ini terblok semua kan ya, terblok semua dari harga satuan, bahkan zoomnya juga terblok. Maka tinggal kita sesuaikan, kita tarik ke atas sedikit, jadi zoomnya ini tidak masuk ke dalam blok pada sel yang akan kita cari average-nya. Kemudian kita enter, sudah muncul rata-ratanya 837. Nah, pada harga total juga kita gunakan auto zoom, ini pilih average. Nah, ini kita sesuaikan lagi ya, letakkan kursornya di sudut sini, kemudian kita klik enter. Oke, sudah jadi ya. Nah, itu menggunakan rumus average atau rata-rata. Kita lanjut ke rumus max atau nilai tertinggi. Rumus manualnya sama dengan, kemudian ketik max, buka kurung, dan kita blok data yang mau kita cari max-nya atau nilai tertinggi. Sudah, kemudian tutup kurung, klik enter. Nah, sudah ya. Jadi nilai tertingginya adalah 7. Pada bagian harga satuan, kalau kita mau menggunakan rumus yang otomatis, bisa juga pada home editing ya. Sini ada max ya, maksimal, klik maksimal. Kita ulang lagi ya, klik atau zoom, kemudian maksimal. Nah, ini sudah terblok semua, tetapi pada bagian zoom dan average ini ikut tergabung ya dalam selnya. Tinggal kita sesuaikan saja, tarik ke atas sedikit, kemudian enter. Pada bagian total juga begitu. Pada bagian sini ya, auto zoom, pilih max, dan segera kita jangan lupa untuk menyesuaikan pada bagian sel yang di blok ini, klik enter. Nah, sudah. Jadi ini adalah otomatis ya. Lanjut kita ke nilai minimal atau nilai min. Pada jumlah barang kita gunakan rumus manual sama dengan, kemudian ketik min di sana, buka kurung, kemudian kita blok datanya. Setelah datanya kita blok, tutup kurung dan tekan tombol enter. Nah, ini dia ya, berarti data terendah atau minimalnya 1. Nah, pada harga satuan kita gunakan rumus otomatis, berarti kita pilih auto zoom, pilih min ya, karena dia minimal. Oke, kita sesuaikan lagi pada data yang di blok ini terblok semuanya ya. Jadi kita tinggal tarik, letakkan kursor di sudut sini. Setelah itu kita tarik ini ya, sudut yang terblok dari datanya saja, dan kita klik enter. Nah, sudah muncul hasilnya. Pada total juga begitu. Kalau mau lebih cepat ya, tidak perlu mengetik, kita gunakan yang otomatis saja. Oke, kita sesuaikan dan kita klik enter. Nah, ini adalah rumus yang cukup penting ya, yaitu rumus count. Count ini digunakan untuk melihat bagian kolom yang sudah terisi atau belum. Nah, kita lihat cara manualnya sama dengan, kemudian ketik count ini pada bagian jumlah barang ya, count, jangan lupa pakai et, buka kurung, kemudian kita blok datanya, tutup kurung. Setelah tutup kurung, klik tombol enter. Nah, hasilnya adalah 10. Kenapa hasilnya 10? Karena data yang terisi adalah 10 data ya, nomornya nomor 1 sampai nomor 10.
maka kon jumlahnya adalah 10. Nah, misalkan ada data satu yang kosong, ini coba kita delete satu ya, di nomor 4 nih kita delete, maka hasilnya menjadi 9. Kenapa 9? Karena data yang terisi adalah 9 kolom ya, dan ada satu yang kosong, makanya kon ini digunakan untuk menteli atau mencocokkan data sesuai enggak dengan data yang ada pada jumlahnya. Ini tadi di sini 4 ya. Nah, kalau sudah terisi semua, jumlah datanya ada 10, konnya hasilnya juga 10, maka data tersebut adalah benar. Tapi kalau misalkan kosong tadi, 01 ya, masih ada satu yang belum terisi. Nah, ini kita contohkan lagi. Jumlah datanya 10 tetapi konnya 9, berarti datanya masih belum benar. Harus diteli lagi dan harus diperhatikan lagi. Kita lanjut lagi pada harga satuan. Nih. Sama dengan, kemudian count, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung, kemudian klik enter. Tetap ya, masih 10, hasilnya 10. Kita lihat pada auto zoom di sini ada tidak ya? Tidak muncul di bagian ikon sini editing. Kita lihat di more function. More function di sini ya, pada bagian select function ada sum if, ada sum, average, if, hyperlink, count. Nah, ini ada count ya. Kita pilih count di sini. Klik OK. Ini adalah value 1 adalah cellnya. Kemudian klik OK. Hasilnya 3 ya. Kita pulang lagi. Berarti yang di blok ini salah ya. Kita ulang saja, kita delete. Kita gunakan rumus manual sama dengan count. Kemudian blok datanya, tutup kurung, enter. Hasilnya 10 semua ya, karena memang datanya adalah 10 nih. Maka count jumlah data yang sudah terisi 10. Kalau misalkan ada data satu yang kosong, maka ya itu datanya belum lengkap, harus kita lengkapi dulu. Nah, ini adalah data yang sudah kita hitung ya, rumus menggunakan rumus sum, average, max, min, dan count. Nah, biasanya langkah terakhir yang dilakukan adalah di bawahnya diberi tanda tangan. Jakarta 12 November 2022. Kemudian di sini mungkin sales, nama sales ini ya, koma, nama salesnya siapa, kemudian tanda tangannya, misalkan di bawahnya Johan Pradipta. Nah, ini untuk tanda tangan yang membuat laporan ini ya, biasanya harus ada tanda tangan. Baik, saya kira sudah cukup jelas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.